Ya, kita mulai dari bagian sinar terlebih dahulu ya. Survei desain itu masih termasuk ke dalam penelitian kuantitatif ya. Kalau yang disampaikan Semi tadi itu sudah masuk ke ranah kualitatif ya. Berbeda ya. Jadi kita mulai dulu dengan survei ya. Jadi penelitian survei ini penelitian yang beda dengan eksperimental kemarin. Ya, kalau eksperimental kita mencari sebab akibat, kalau correlational juga itu mencari hubungan. Nah, jadi lebih dekatnya survei ini lebih dekat ke correlational, ya, mirip ya, mirip ya. Saya bilang tuh mirip, tapi tidak identik. Utamanya penelitian survei ini dia mencari tahu tren, ya. Makanya kalau kalian pernah belanja, biasanya ada kuesioner atau nonton YouTube tiba-tiba kuesioner kalau nonton gratis ya. Karena dia ingin lihat pola kita sebagai penonton itu seperti apa ya. Apakah kalian suka menonton iklan mobil misalnya kan? Kalau suka mobil apa, dari mana kalian tahu? Karena dia ingin tahu pola ya. Jadi ini adalah intisari dari penelitian survei ya. Jadi penelitian survei ini kapan kita gunakannya, Sir? Penelitian survei ini kalau kalian research question kalian itu mencari pola ya, mencari tren ya, bagaimana tren pemilihan tempat belajar bagi siswa-siswa bahasa Inggris misalnya. Nah, itu tren ya. Jadi cocok dengan penelitian kuesioner ya dengan survei. Makanya penelitian kakak kelas kalian si Debbie Debbie itu mencari attitude ya. Cocok dia. Jadi dia melihat attitude mahasiswa IGM apa ya? Saya lupa variabelnya apa. Dia melihat attitude. Cocok. Kemudian si Isa yang mau wisuda Sabtu ini itu dia melihat personality ya. Dia melihat personality ya. Jadi ini lebih cocok kalau kalian ingin melihat pola seperti itu ya, ataupun melihat tren seperti itu ya. Makanya penelitian survei itu dijelaskan di dalam buku selalu cocok kalau yang sifatnya membahas tentang policy, kebijakan-kebijakan, attitude, behavior. Nah, itu cocok kalau kalian mau melihat pola ya. Nah, kemudian tadi disampaikan bagaimana dan siapa yang menciptakan survei ini ya di awal-awal tahun 1900-an ya dari sini ya Mark Julian de Paris, Stanley Hall dan seterusnya ya. Ini adalah penemunya seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis survei ya, ada dua ya. Sebenarnya karena kalian ini S1 makanya kayak si Debbie ya dan si Asmiati ya, itu diperbolehkan ya. Karena yang penting itu kalian tahu prosedur. Jadi penelitian survei itu ada dua, ada cross sectional dan ada longitudinal. Longitudinal itu artinya berkesinambungan, jangka panjang seperti itu ya. Ya, minimal setahun minimal atau di minimal 5 tahun. Tapi sebenarnya tidak ada patokan berapa lama waktunya itu ya. Makanya kayak Asmiati dan Debbie itu mereka 1 bulan saja. Setidaknya dia tahu prosedur. Ya, karena kalian S1 itu kan tidak diminta untuk hasil yang wah, tapi yang penting kalian tahu mekanisme. Ya, makanya Asmiati itu dia buka sebulan untuk eh, pengisian kuesioner. Ya, WA Blast-nya itu sebulan. Dari 1.000-an orang yang balik itu cuma 390-an. Hampir 400 kurang dikit. Ya, apakah sudah cukup untuk penelitian kuesioner? Karena kita baru belajar. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada dua. Kalau yang longitudinal itu sebenarnya panjang dan berterus. Tidak boleh putus ya. Ya. Kalau yang cross sectional, ya cross sectional itu maksudnya mungkin kalau dia ada 4 musim, ya kita di musim ini nanti di minggu kedua, musim depan, ya itu dia dibagi per sesi ya. Namanya saja cross sectional, ya dibagi per sesi. Nah ini adalah kedua jenis survei yang biasa dilakukan di saat ini dan biasanya pakai kuesioner, ya. Kuesioner itu instrumen yang paling gampang untuk penelitian survei. Apalagi zaman sekarang cukup dengan Google Form, ya. Malahan sekarang bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti Quizzes, ada juga aplikasi-aplikasi kuesioner lainnya.
ya. Malahan ada aplikasi yang ada AI-nya itu langsung buat hasilnya nanti. Tinggal download kita, ya. Jadi ini adalah dua jenis penelitian survei ya. Jadi longitudinal dan cross sectional. Nah, di dalam longitudinal dibagi lagi ada tiga ya. Ada tiga jenis ya. Ada namanya trend, ada namanya cohort, dan ada namanya panel ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau tren itu artinya adalah penelitian longitudinal, survei longitudinal yang digunakan untuk mengidentifikasi populasi ya terkait perubahan-perubahan dari waktu ke waktu ya. Misalnya kita melihat bagaimana perkembangan sosiologi atau psikologi dari anak-anak yang tinggal di daerah rawan bencana misalnya ya. Lihat pola psikologinya atau anak-anak di Gaza seperti yang sekarang ya kan, dikit-dikit mereka ketakutan dengan suara sirine, ketakutan. Nah, itu kan kita pengen lihat polanya seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan eh, untuk melihat trennya, kenapa sih mereka seperti itu ya, bisa menggunakan jenis-jenis survei seperti ini ya. Jadi kemudian ada juga yang namanya cohort ya. Nah, cohort itu artinya adalah penelitian longitudinal ya, di mana peneliti akan mengidentifikasi subpopulation ya. Jadi berdasarkan kriteria tertentu ya. Kriteria tertentu itulah yang menjadi penciri pembeda dengan penelitian tren. Jadi kalau tren itu mungkin semua populasinya. Kalau di cohort itu cuman eh, sub populasinya, tidak seluruh populasinya, tapi sebagian populasi yang memiliki ciri yang sama ya. Dan ada juga yang terakhir ada panel study ya. Panel study itu di situ dijelaskan bahwa ini bertujuan untuk orang yang sama, kelompok-kelompok yang sama dari waktu ke tahun. Misalnya dari anak itu masuk SD sampai dia tamat. Kalian akan meneliti pola mereka, ya, mensurvei mereka, cara mereka belajar. Ya, makanya dia longitudinal. Berarti waktu kalian itu 6 tahun untuk meneliti orang itu. Orang yang sama itu saja. Atau anak yang di angkatan yang sama itu saja. Ya. Nah, ini panel studies ya. Nah, ini sebenarnya longitudinal itu sangat lama ya dan memakan waktu yang panjang ya. Jadi kalau untuk kita ya saya perbolehkan saja pakai survei, nggak masalah, cuma sebulan misalnya nggak apa-apa. Yang penting itu adalah kalian tahu prosedur ya. Kemudian ada cross sectional ya, itu ada group comparisons dan ada national assessment. Nah, itu maksudnya di sini, jadi fungsi dari cross sectional itu kalau dari dalam buku ya, selain bisa melihat belief, kemudian behavior, attitude ya, kita juga bisa melihat atau membandingkan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap variabel misalnya ya. Jadi kita pengen lihat ya perbandingannya. Misalnya kelompok yang setuju anak diberikan HP untuk belajar dan kelompok orang tua yang tidak setuju menggunakan HP dalam kelas untuk belajar misalnya. Nah, itu kita bisa lihat polanya, trennya seperti apa ya. Dalam waktu tertentu ya, yang jelas dalam waktu tertentu. Nah, itu bisa kita lihat untuk group comparisons. Nah, kemudian di situ juga ada national assessment. Biasanya di situ maksudnya itu adalah terkait dengan measuring community needs ya, untuk mengukur kebutuhan apa? Kebutuhan nasional, kebutuhan luas seperti itu ya. Dan biasanya jumlahnya sangat banyak jumlah pesertanya ya. Kayak orang dulu itu sebelum buat ujian nasional harus ada data dulu. Kenapa ujian nasional itu perlu untuk anak SD, SMP, SMA? Ya, jadi para peneliti zaman dulu tuh bukan tiba-tiba buat kebijakan harus ada UN, bukan. Tapi mereka melakukan survei dulu. Survei untuk gurunya, survei untuk calon guru, calon siswa, survei pada siswa, dan lain-lain. Ya, nah ini adalah beberapa jenis desain dari penelitian survei. Ya, oke, kemudian terkait dengan sampling ya, kalian bisa lihat ya, yang ada gambarnya tadi, ada nggak yang gambar? Jadi sampling di dalam survei desain itu berbeda ya dengan yang ada di dalam kuantitatif yang lain ya. Jadi dia ada populasi and sample ya. Ya, jadi populasi itu seluruhnya. Nah, tapi seluruhnya itu misal kita ada 1.000 yang akan kita
jadikan populasi. Misalnya seluruh mahasiswa bahasa Inggris di kota Palembang, 1.000 misalnya jumlah mahasiswanya. Nah, tapi yang mungkin bisa memenuhi kriteria penelitian kalian itu cuma 600 misalnya ya, atau 700. Nah, itu disebut dengan yang memenuhi kriteria itu disebut dengan target population ya, target population. Nah, kemudian ya, dari target population tersebut ya, yang bisa ya, yang memiliki apa? Yang dapat memenuhi kriteria ya, ataupun dari bagian target population itu ya. Nah, yang kita jadi pelajari dari 700 tadi ternyata 700-nya bisa semua misalnya ya. Nah, itu disebut juga dengan sampel. Jadi kurang lebih target population itu kalau dipakai semua ya jadinya jadi sampel juga semuanya ya. Nah, ini adalah populasi dan sampel yang ada di dalam penelitian survei. Tapi hati-hati ya, karena penelitian survei ini cuma mengandalkan kuesioner utamanya, jadi tentu semakin besar angkanya semakin baik. Ya, semakin tinggi tingkat partisipasinya semakin baik. Ya, makanya penelitian survei itu kalau bisa ya lebih dari 500 kalau bisa. Ya, saya kemarin minta sama Asmi itu 500, ternyata nggak tembus juga karena sebulan waktunya ya. Jadi cuman balik 397 kalau nggak salah waktu itu. Kalau bisa lebih banyak dari 500 ya lebih baik lagi. Ya, jadi kenapa? Karena untuk mencegah error seperti itu ya. Kalau makin banyak orang, makin banyak masuk, makin baik hasilnya. Tapi kalau sedikit, ya tentu hasilnya tidak bisa kita generalisasikan ya. Karena penelitian kuantitatif itu sangat berpegang sangat perlu angka populasi dan sampelnya banyak ya. Perlu ya. Namanya saja penelitian quantity ya. Quantity itu kan jumlah. Jadi penelitian kuantitatif itu harus banyak harusnya, ya. Karena kalian berhubungan dengan quantity, beda dengan quality. Ya, kalau penelitian kualitatif dia ke kualitas. Dia tidak peduli dengan jumlah, ya. Oke ya. Nah, kemudian terkait dengan jenis-jenis instrumennya, ada kuesioner dan interview. Ya sama kayak sebelumnya, kuesioner itu ada kuesioner tulis, ada kuesioner menggunakan elektronik, misalnya email, menggunakan Google Form sekarang. Kalau dia interview, ada interview one on one, grup interview, ataupun ada telepon interview. Itu saya rasa sudah dibahas di sebelumnya ya, di materi sebelumnya, di penelitian-penelitian sebelumnya juga. Nah, jadi kita tinggal skip saja untuk bagian instrumen ya pada penelitian survei ya. Nah, tadi kalau nggak salah saya melihat ya di dalam penelitian survei, apalagi yang menggunakan kuesioner harus benar-benar diperhatikan bahwa kuesioner yang kalian buat itu harus clear, jelas, tidak ambigu kalimatnya, tidak buat orang pusing atau bingung untuk menjawab ya. Kenapa? Karena kalau orang udah pusing, orang biasanya sembarangan isinya. Makanya kuesioner itu apapun nanti siapapun yang menggunakan kuesioner ya harus benar-benar jelas ya. Soalnya minta apa, jawabannya apa, ya jangan buat orang bingung. Ya contoh kalau di buku, contoh ya, dia menanyakan tentang apakah kamu mendukung penggunaan senjata ya di sekolah misalnya atau di mana-mana ya. Jawabannya cuma yes, no atau don't know ya. Jadi di sini kenapa kurang cocok ya? Jadi katanya itu harusnya kalau apakah kamu setuju menggunakan senjata? Nah, itu kayak kurang apa ya? Kurang fakta apa ya? Fague apa ya? Cari ya. Ada kata vague. Nah, ini uncertain ya, indefinite, unclear ya. Apakah kamu setuju penggunaan senjata? Bingung. Senjata seperti apa maksudnya ya? Harusnya bisa diubah dengan kata-kata yang lebih baik misalnya. Apakah di sini diubahnya menjadi apakah kamu percaya bahwa senjata dapat atau tidak dapat digunakan di sekolah? Ya, kalau kayak gini kan do you support good gun control? Apakah kamu mendukung pengaturan senjata dalam hal apa seperti itu ya? Ya kalau untuk tentara mungkin perlu misalnya ya. Tapi kalau untuk orang umum ya dia tidak tahu, don't know dia bilang. Jadi hilanglah satu suara kita. Ya, makanya harus lebih clear.
Jangan sampai orang tuh mikir nih gimana sih, ya. Misalnya, ataupun kalau buat kuesioner panjang betul. Nah, ini sering sekali itu mahasiswa kita. Buat pertanyaan kuesioner panjang nih. Jadi orang malas untuk membacanya. Kuesioner tuh harus clear and short, ya. Karena kan kita kasih soal itu kadang 20 soal, 30 soal. Kita butuh waktu mereka kan. Makanya saya ngajarin mahasiswa yang penelitian ya, belilah Cak Permen 2 Iko untuk anak SMP. Sudah dia ngasih kuesioner, kasih permen 2 Iko. Bentuk terima kasih. Ya, terus jangan mentang-mentang ada Google Form, pakai Google Form kuesionernya. No. Kalau kalian bisa datang, temui mereka, jelaskan cara penggunaannya, tunggu supaya objektif jawaban mereka itu. Kalau Google Form itu misal kita mau sebanyak mungkin jumlah orangnya atau target kita itu di luar daerah kita, tidak tercapai, kita di situ ngabisin duit, boleh. Ya kalau di sinilah di SMP 19 penelitian misalnya. Ya datang ke penelitian 19, cuma 30 orang yang dikasih kuesioner. Tunggui mereka, ajarkan cara mereka menjawab. Sehingga mereka tuh benar-benar serius menjawab. Ya, Dek, sudah kuesioner ini nanti kakak ada kue, ada permen. Ya, lollipop doiko. Kalau sudah kakak kasih. Bentuk terima kasih. Jangan juga buat kuesioner tuh panjang betul kalimatnya. Karena orang sudah ngelihat, oh ya panjangnya, malas. Ya, isinya baik. Setuju, 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 setuju. Itu yang sering terjadi ya pada kuesioner. Makanya kuesioner itu harus short and clear ya. Make it brief ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Selain itu ada beberapa hal lagi yang sering ya, selain ambigu, tidak jelas ya, kemudian terlalu panjang, kemudian penggunaan kalimat-kalimat yang bermakna negatif. Nah, itu tentu harus diperhatikan, sensitif ya. Apakah kamu gay misalnya? Ya nggak mau orang jawab ya. Nggak mau orang jawab. Kita anonim. Emang betul anonim ya, anonim. Kita minta survei kita tuh anonim. Apakah kamu gay misalnya? Ya, orang yang gay itu pasti tersinggung dia. Nggak akan dia isi gitu. Tapi kan dengan banyaknya fenomena ini ya, ada deskripsi narasinya di situ ya. Sebelum masuk ke kuesionernya, posisikan diri Anda gitu kan bisa kata-kata yang mungkin jangan disebut misalnya langsung terus terang penyuka sama jenis misalnya kan. Ya jangan ya. Tapi kita ganti dengan kata yang lebih netral, ya, yang tidak sensitif ya. Nah, itu perlu diperhatikan di dalam penelitian pembuatan kuesioner ya. Jadi siapapun yang pakai kuesioner nanti tolong meskipun kalian buat sendiri atau adopsi ataupun adaptasi tetap harus diperhatikan ya. Tetap harus diperhatikan gimana cara membuat kuesioner yang baik tersebut ya. Nah, ini yang terkait cover letter itu berhubungan dengan email ya. Kalau kita menggunakan surat menyurat ya tentu kita ada surat izin lah kita bilang ya. Ada excuse-nya lah sebelum kita masuk rumah orang tuh ada assalamualaikumnya, jelasin dulu kalian itu mahasiswa S2, S1 sedang melakukan penelitian ini dan membutuhkan partisipasi dari kalian nah, sebutin ya. Jadi ini yang disebut dengan cover letter questionnaire ya. Tadi biasanya di dalam questionnaire itu ada demographic information, informasi orang tersebut, umur, gender, tanggal lahir itu demografik namanya ya. Baru diikuti dengan hal-hal lainnya, misalnya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kuesioner tersebut ataupun variabel penelitian dia. Nah, gimana menganalisa hasil kuesioner ya? Sebenarnya paling gampang kuesioner ini ya. Bisa dibuat dalam bentuk diagram, bentuk tabel juga boleh. Nah, ya. Kalau yang sifatnya interview ya kalian harus gunakan interview metrik ya. Kalian harus gunakan eh, apa? Cara menerjemah yang baik seperti itu ya. Oke ya. Kemudian kita mungkin lanjut ke bagiannya semi ya dan APIPA ya terkait dengan grounded theory ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, grounded theory ini kalau sebelumnya itu sudah ada teorinya ya. Ada teorinya. Kita meneliti mungkin apa pengaruh kecemasan ya terhadap hasil belajar itu sudah ada teorinya. Nah, kalau grounded theory ini biasanya untuk menguji teori yang mungkin masih sedikit atau jarang atau belum ada sama sekali ya. Jadi kita ingin apa menemukan ya teori baru ya atau kita ingin
menguji susunan teori-teori sebelumnya yang masih sedikit tersebut. Ya, gimana caranya? Grounded teori ini datanya dulu ya. Malahan cari datanya dulu baru keluar teorinya. Kebalikan ya. Kalau yang lain itu penelitiannya deduktif. Jadi teori dulu baru ke penelitian. Nah, kalau yang grounded teori ini induktif dia, ya. Datanya dulu baru teori, kebalikan. Kalau yang kalian kuanti dan kuali itu kan kalau sifatnya seperti survei, correlation, eksperimental tuh kebalikan dulu. Teorinya sudah ada, baru hasil. Ya kan, baru hasil. Kalau ini enggak, hasilnya dulu, baru teori nanti. Kebalikannya. Nah, itu grounded teori. Ya. Nah, grounded teori ini penelitian kualitatif. Jadi biasanya orang-orang yang kuat berpikir kritis, ya, orang-orang yang kuat baca, tahan lama untuk melakukan penelitian berulang, cocok. Makanya grounded teori ini biasanya S3. S3. S1 kayaknya belum sampai. Ya, karena untuk penelitian S3 banyak grounded teori. Karena untuk menjadi seorang doktor, menjadi seorang profesor itu kalian harus menemukan teori. Kalian harus menemukan pola baru. Makanya penelitian-penelitian S3 itu sudah biasanya sudah sangat sering kita menemukan grounded teori. Apa contoh yang cocok untuk grounded teori? Misal, sekarang itu lagi pola karena dia penelitian kualitatif ya. Jadi kalian tidak perlu banyak-banyak. Ya. Misal kalian cukup satu orang saja, tapi kalian melihat bagaimana pengaruh ChatGPT dalam belajar bahasa. Ya. Tapi orang itu saja yang kamu teliti, satu orang itu saja. Misalnya anak kuliah semester 1 atau anak kuliah semester 7 yang lagi nulis seperti kalian. Ya. Nah, kita tidak tahu, kita ambil datanya, cara dia ngerjain tugas writing, ambil datanya, cara dia buat tugas speaking, ketika dia di kelas, dia pakai ChatGPT seperti apa, ketika dia di laptop, dia menggunakan ChatGPT apa, dia terus datanya sebanyak mungkin. Makanya kalau grounded teori ini, datanya terus banyak dan dilakukan berulang-ulang. Untuk apa? Untuk menemukan pola. Ya. Jadi tadi ya, boleh di next ya. Jadi di dalam penelitian kualitas grounded teori ini ya. Jadi dia itu menemukan pola itu dari data-data yang banyak itu tadi, ya. Jadi nanti pola itu dia buat coding, buat kode nanti, ya. Makanya kalau di dalam buku ada kode-kode, ada 1, 2, 5, 6, M, O, E, C, O ya. Itu coding yang dibuat oleh penelitinya. Nah, kode-kode ini kan akan membentuk pola nanti. Oh, ini mengarah ke misalnya language learning. Oh, ini pengaruhnya arahnya ke ICT. Ya. Nah, jadi grounded theory ini biasanya untuk S3. Ya. Kalau kita jadilah cukup tahu saja S1 ya. Seenggaknya tahu ya bahwa ada namanya penelitian kualitatif grounded theory. Nah, kalau kalian nanti bercita-cita menjadi profesor, sangat sering menggunakan grounded theory. Karena seorang profesor itu bisa dikasih gelar profesor kalau sudah menemukan teori. Atau dia sudah menciptakan satu teori. Baru kita dapat gelar profesor. Sebelum kita tidak ada profesor, nggak bisa kita. Ya, belum ada penemuan, nggak jadi profesor kita. Ya. Nah, ada 3 jenis kalau profesor grounded theory ya. Jadi ada sistematik, ini yang paling basic, yang penemu pertama tadi ya. Jadi sistematik, kalau saya cari rangkumannya di ChatGPT ya, jadi ada 3 jenis itu ya. Apa sih saya cari perbandingan eh, systematic design, emerging design, constructivist design ya. Kalau di ChatGPT dia menyimpulkan bahwa kalau yang systematic design itu disebut dengan classic grounded theory ya. Fokusnya adalah mengembangkan teori yang benar-benar baru ya. Jadi belum ada teori yang lain, benar-benar baru ya. Kita pakai systematic design ya. Mulai dari stepnya tadi ya, tidak ada namanya hipotesis, tapi murni ambil data dulu, kita asumsi kita ingin cari variabel ini, kita cari data-datanya sebanyak mungkin ya. Kemudian kita buat coding, codingnya dibuat kategori, dari kategori itu nanti kita buat baru asumsi.
asumsi nanti akan disimpulkan dengan teori. Oh, ternyata ditemukan bahwa polanya seperti ini. Nah, kalau mau terkenal, ini ya. Jadi nama kalian itu dipakai terus. Teorinya baru kan. Orang pertama kali yang meneliti itu si A misalnya. Selama 15 tahun, 10 tahun sebelum orang meneliti lagi, kalian ini nama. Karena masih teori baru. Kemudian ada emerging ya. Emerging itu baru muncul ya setelah yang klasik tadi ya. Jadi yang kalau emerging ini dia sifatnya itu bebas, induktif sepenuhnya ya. Sorry, terstruktur dengan paradigma ya. Sudah mulai terstruktur ya. Materinya apa saja yang akan menjadi bahan ya. Tidak kayak klasik. Kalau klasik itu semakin banyak dapat data, makin sering dia teliti, makin banyak polanya. Nah, kalau ini enggak, dia cukup terstruktur ya. Tempatnya di mana, bahan-bahannya apa saja, polanya seperti apa, itu yang disebut dengan emerging. Dan terakhir itu ada konstruktivis ya. Nah, kalau konstruktivis ini lebih fleksibel ya dan cenderung subjektif ya. Jadi penelitian-penelitian konstruktivis ini penelitian kualitatif banget ya. Kenapa? Karena dia tinggi dengan interpretasi ya, tinggi dengan interpretasi. Nah, ini adalah ketiga jenis dari penelitian grounded theory. Nah, mungkin ya kalau kita definisi mungkin masih bingung-bingung karena tidak ada contoh realnya. Di kampus kita juga tidak ada yang menggunakan grounded theory ya. Tapi kalau kalian penasaran, cobalah cari di Google, biasanya itu disertasi S3 ya, bentuk dari grounded theory tersebut ya. Nah, sekarang mungkin kita fokus kepada bagaimana cara melakukan penelitian apa? Cara melakukan penelitian grounded theory ya. Jadi pertama itu kita lihat kalau di sini ya, kita menentukan sebentar saya buka dulu. Nah, ini ya, yang what are the step in conducting grounded theory. Jadi step pertama itu adalah menentukan dulu apakah riset question kalian itu ataupun teorinya belum ada atau masih sedikit. Nah, itu baru nanti pastikan itu cocok grounded teori. Kalau teorinya sudah banyak, cari di Google Scholar sudah banyak, ya sudah, untuk apa? Berarti itu nggak perlu grounded theory. Ya. And then identify a process to study ya. Kemudian kalian akan lihat ya bagaimana kalian menentukan sampelnya nanti ya. Apakah sampelnya itu bersedia untuk tidak untuk wawancara dalam atau sebentuk yang lainnya ya. Biasanya kalau penelitian eh, grounded teori ini dia bolak-balik seperti ya. Wawancara tidak cukup sekali, wawancara kalau masih kurang wawancara lagi. Kalau masih belum dapat juga wawancara lagi. Kalau dokumen masih belum ketemu dokumennya minta lagi, ya analisa lagi. Kalau dokumen ini kurang, coba cari dokumen pendukung lagi, analisa lagi. Jadi dia biasa saja berulang-ulang melakukan apa? Menemukan pola tersebut. Karena dia menemukan pola sifatnya ya. Jadi sampailah nanti hasil dari dapat pola tersebut akan menjadi sebuah teori ya. Makanya penelitian ini sangat baik kalau bagi mereka yang punya daya nalar tinggi ya. Makanya cocok untuk mahasiswa S3. Ya S2 pun saya rasa teman saya tidak ada yang grounded teori ya. Tapi kalau S3 sudah banyak ya. Setelah decoding, setelah menemukan pola, decoding ya. Decoding itu maksudnya dibuat kode-kode, setelah dibuat kode-kode nanti dikategorisasikan, dikelompok-kelompokkan. Misalnya kode A ini berarti mengarah ke variabel B, seperti itu ya. Nah, setelah itu, setelah kalian membuat kategori, barulah kalian harus memvalidasi teori kalian. Jadi conclusion di bab conclusion kalian itu nanti harus divalidasikan dulu ya. Apakah asumsi kalian itu betul atau didukung dengan misalnya pendapat-pendapat yang lain ya. Nah, setelah selesai barulah kalian membuat laporan grounded theory ya. Nah, mungkin itu ya. Kita tidak bisa saya pun tidak bisa menjelaskan dengan detail terkait dengan grounded theory karena sekarang saya belum sampai